Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kalau ada nonton lewat streaming ataupun juga aplikasi RRI Digital, Anda bisa lihat nih hari ini pakaian saya agak berbeda ya, karena ada tulisannya Invisible Hopes, dan ini adalah judul dari film dokumenter yang saya sendiri sih udah lihat trailernya dan yakin banget ini pasti filmnya keren banget. Gimana nggak keren? Karena baru saja mendapatkan Piala Citra untuk kategori film dokumenter panjang terbaik, dan Piala Citra ini kan merupakan penghargaan yang paling tinggi untuk dunia film di Indonesia. Bangga banget karena ada sutradara dan produser film dokumenter Invisible Hopes, Kakak Lamtiar Simarangkir. Terima kasih sudah hadir di Voice of Indonesia. Mau ngucapin selamat, ikut bangga banget, keren banget sih. Karena sutradaranya, karena sutradaranya dan juga produsernya sekalian loh ya ini untuk produksi film ini. Drivernya juga. Drivernya juga. Jadi karena kita timnya nggak banyak, jadi ya sudah. Oke, timnya nggak banyak. Nggak banyak. Berapa orang? Kita kan komunitas ya. Jadi itu, dan juga memang masuk ke dalam itu nggak boleh banyak. Ketika produksi ya, kita berbicara ketika produksi itu kita masuk ke dalam itu pernah maksimal paling banyak itu 4 orang. Paling banyak 4 orang. Dan itu harus perempuan semua. Oh, keren banget. Jadi ini semua film dibuat oleh perempuan, semua krunya gitu. Produksi ya, untuk produksi. Tapi di post pro ada laki-laki juga. Gitu. Post pro-nya ada laki-laki. Oke. Nah ini untuk film Invisible Hopes ini kan mengangkat tentang isu terkait dengan perempuan yang melahirkan di penjara dan bagaimana kondisi perempuan itu dan anak-anaknya ketika sudah dilahirkan. Ini jujur aja kalau buat aku sendiri ini merupakan satu isu yang belum pernah sih, kalau aku belum pernah. Ini gimana bisa sampai ke sana? Dan benar kan ya, kalau menurut aku ini memang jarang sih mengangkat isu ini, terutama di Indonesia. Iya, jadi bukan hanya jarang ya, tapi memang belum pernah, setahu kita ya, belum pernah ada yang mengangkat tentang ini dalam bentuk film. Dalam bentuk film. Iya. Dan berita-berita tentang ini pun masih jarang. Justru semenjak kita membuat ini dan media-media datang ke acara-acara kita, mulai mereka mengangkat. Kita mulai ini kan riset di tahun 2017. Nah, semenjak masih dalam pembuatan, kita sudah coba ada diskusi-diskusi, pemutaran trailer gitu. Jadi pengen menginformasikan kepada masyarakat, kepada stakeholders gitu. Karena belum pernah mereka melihat langsung real ke dalam penjara. Sementara kami kan mengobservasi berbulan-bulan di dalam bersama dengan mereka. Bahkan saya dan teman-teman kadang ya udah kayak mereka aja di situ gitu ya kan. Maksudnya kan tiap hari di situ gitu. Tiap hari ya, tiap hari banget ya. Tiap hari banget. Dan produksinya itu berapa iya. lama? Nah, cukup lama ya penyelesaiannya ya. Waktu itu ya. Dan memang karena juga faktor pendanaan sih waktu itu. Dan memang juga karena kita melihat bahwa ini sesuatu yang sangat kompleks ya. Jadi akhirnya tadi itu mau film pendek, Mbak. Tadinya gitu cuman mau bikin film pendek itu durasi sekitar 15 menit gitu-gitu ya. Karena cuman pengen menginformasikan. Kita kaget waktu itu 2017 saya baru tahu bahwa ternyata banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Nah, ternyata setelah kami nanya ke sana kemari, teman-teman, bahkan teman-teman aktivis gitu ya, tidak banyak yang tahu gitu tentang anak-anak ini. Terus kita kaget, loh kok nggak banyak yang tahu gitu. Bahkan teman-teman saya itu sama sekali nggak ada yang tahu. Akhirnya kita berpikir, kita harus bikin tentang ini, orang harus tahu gitu. Dan kita penasaran dong,
gimana sih kondisinya, kok ada anak gitu ya lahir dibesarkan dalam penjara, dan yang dibawa juga gitu, yang dibawa dari luar penjara. Oh, jadi gitu. bukan hanya lahir Di dalam, Oh. tapi mayoritas memang lahir di dalam. Itu jadi ibunya ketika ditangkap udah hamil. Ada juga beberapa yang ternyata pas kita syuting hamil di dalam ternyata, dan ini orang nggak tahu gitu. Ini temuan sebetulnya kami berbulan-bulan di sana yang kita harus tahu, orang harus tahu, negara harus lihat gitu. Jadi memang awalnya dari situ, cuman pengen ngasih tahu doang Mbak gitu. Maksudnya kita harus tahu nih ada anak-anak gitu. Ternyata ketika mulai syuting, mulai riset itu kita menemukan sangat kompleks ya gitu. Jadi akhirnya menjadilah film panjang gitu. Durasinya 1 jam 45 menit. 45 menit. Mm-mm. Oke. 1 jam 45 menit ini pasti memang tema yang diangkat kompleks, tapi saya bisa membayangkan itu semua nggak cukup untuk menggambarkan ke apa ya, kekompleksan permasalahan yang ada di sana sebetulnya. Iya. Isu-isu yang diangkat ini kesehatan, reproduksi, kemudian apalagi Bu yang Iya, jadi kalau kami melihat seperti ini Mbak, ini sesuatu permasalahan yang bermula ketika seorang perempuan ditangkap dalam kondisi hamil atau punya anak bayi, gitu. Awalnya di situ. Jadi kami melihat ketika dia ditangkap, tapi negara tidak siap gitu, belum siap. Kenapa? Karena mereka belum mempunyai tempat yang layak buat ibu hamil. Kemudian mereka belum mempunyai tempat yang layak buat anak-anak ini. Bahkan anggaran makan pun nggak ada dari negara. Bayangin, buat anak-anak ini, anggaran kesehatan itu. Belum lagi kita berbicara kalau masalah psikologis. Karena ini kan penjara ya, bukan tempat yang memang yang layak untuk membesarkan anak. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh negara. Dan kami menemukan negara belum siap gitu. Karena kan kebutuhan ibu hamil sama anak-anak berbeda, apalagi ini penjara gitu. Hamil di luar penjara ya susah gitu. Nah, ini yang kami lihat permasalahan ini seperti bola salju. Awalnya mungkin terlihat kecil ketika perempuan hamil ditangkap atau perempuan yang punya bayi ditangkap. Kemudian harus dipenjara, divonis, kemudian melahirkan di dalam, membesarkan anak di dalam, sampai anak ini keluar meninggalkan penjara pun jadi masalah, bukan masalah selesai gitu. Semuanya bergulir seperti bola salju, makin ke belakang makin kompleks dan makin rumit, makin besar. Karena ada anak di dalamnya yang menjadi korban terselubung seperti itu. Jadi ini yang memang kami gambarkan di film itu, dan memang ingin kita advokasi untuk pemenuhan hak-hak narapidana hamil, terutama anak-anak yang harus lahir ataupun dibawa ke dalam penjara. Mereka harus hidup di sana bersama dengan ibunya, dan sampai mereka keluar ini butuh penanganan serius. Ada trauma anak, apa yang mereka alami di dalam, bagaimana anak yang lahir dari sejak lahir dikunci dalam sel tiba-tiba harus ke dunia bebas. Ini butuh pendampingan kan gitu. Ini yang kita lihat negara belum hadir gitu. Ini yang kita selalu dorong melalui film ini. Oke. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu untuk menanyakan ya. Bisa untuk mendapatkan izin. Ini luar biasa banget, apalagi durasinya juga cukup panjang gitu kan ya, dan bisa masuk aja gitu sebagai orang biasa juga kan belum tahu ini gimana bisa sampai seperti itu. Iya, memang cukup sulit ya Mbak ya. By the way, suara saya jelas nggak? Jelas ya? Jelas nggak? Oke. Jadi ya itu memang cukup sulit karena memang tidak mudah ya masuk ke dalam penjara gitu, tidak mudah. Tapi dia seperti ini Mbak, bagi kami bikin Invisible Hopes ini kan sebagai yang kami sebut, mungkin kalau teman-teman di kampus mungkin menyebutnya pengabdian kepada masyarakat lah gitu. Jadi sebetulnya ini berawal dari kerinduan hati kami. Kami punya komunitas namanya Alam Horas Film. Jadi itu kumpulan beberapa orang filmmaker yang di luar pekerjaan kita, kayak itu kayak ngumpul-ngumpul bikin film pendek gitu ya, tapi yang mengangkat permasalahan-permasalahan penting di masyarakat kita. Awalnya dari situ. Nah, karena kita pengen dia seperti ini Mbak,
kan sebetulnya kan film Indonesia itu sudah sangat maju ya. Tapi seringkali itu kita ngerasa gini, ngelihat hasilnya itu mungkin box office gitu, tapi kok nggak ada pesennya ya gitu. Kayak kita ngerasa garing gitu. Nah, ada awalnya dari situ. Itulah awalnya kita ketemu dengan topik anak-anak ini ketika kami sedang pemutaran film pendek sebelumnya tentang perempuan, hak-hak perempuan, lalu kita tahu tentang anak-anak ini. Nah, itulah awalnya sebetulnya yang ingin kita kita lakukan adalah bagaimana film ini, melalui film ini bisa membawa dampak yang lebih baik. Nah, kami kan komunitas. Nah, tadi kembali ke pertanyaan soal izin gitu. Terus kita bingung, ini izinnya dari mana ya? Gitu. Karena kita bukan NGO besar, kami bukan aktivis terkenal gitu ya. Kami bukan kampus besar. Kalau kampus biasanya kan agak mudah ya dapatin izin gitu. Kampus mana? Enggak, kalau kampus biasanya kalau izin untuk bikin betul. rata-rata mayoritas itu lebih mudah karena dia untuk riset, misalnya skripsi, tesis gitu. Itu masih lebih bisa untuk mendapatkan Iya, izin ya. tapi terbatas. Dia kan hanya interview di depan atau kasih kuesioner gitu. Nggak boleh pakai kamera. Iya, mungkin bisa tapi terbatas. Nah, itu kita mikir dapatnya dari mana? Nggak dapat Mbak berbulan-bulan gitu. Cukup panjang ceritanya. Bisa dibikin jadi satu film. Iya. Tapi memang setelah berbulan-bulan ya mungkin karena kami memang sudah niat ya Mbak, ya maksudnya saya sendiri udah nggak bisa tidur gitu ketika riset ini, membayangkan itu anak-anak di dalam sel gitu. Kita cari kemana-mana, suatu saat memang ada yang mempertemukan saya, mengenalkan saya dengan salah satu pimpinan ombudsman waktu itu. Mungkin sudah jalan Tuhan lah ya. Niat baik ya. Ya, begitu saya ceritakan kepada ibu itu, dia sangat excited gitu. Iya Mbak Tiar katanya, saya akan bantu gitu. Jadi ya singkat cerita beliau lah yang akhirnya ngebantu kami mendapatkan izin dari Dirjen Pas. Gitu. Dan saya nggak kenal ibu itu sebelumnya gitu, dan kami sudah cukup lama mencari izin nggak dapat, bahkan saya udah pernah samperin ke Dirjen Pas kan, masukkan proposal gitu, nggak berhasil juga gitu. Ya mungkin ya kan kita bukan siapa-siapa gitu kan, nggak kenal juga gitu, jadi akhirnya ya dapatlah akhirnya seperti itu. Dan kemudian ketika produksinya apa sempat ada tantangan-tantantangan atau mungkin Banyak banget. Banyak banget. ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu nggak sih? Oh ya pasti. Yang pertama kan tadi soal izin lah ya. Setelah izin kan bukan berarti kita dapat izin ujuk-ujuk terus langsung dikasih bawa kamera terus krunya datang banyak kan, enggak gitu. Jadi itu pertama tentunya begitu dapat izin kita harus izin dulu kan kepada kepala lapas, kepala rutan, karena kita syuting di 4 penjara. Ya, 2 di Jakarta, 2 di Bandung. Risetnya sebelumnya itu di Semarang, lapas Semarang. Nah saya harus ngadep nih sama 4 orang kepala ini. Saya kasih tahu, meskipun sudah dapat izin kan, yang punya rumah ibaratnya punya rumah beneran kan dia gitu. Kita harus ikut aturan dia gitu. Saya kasih tahu ibu kita sudah dapat izin, kita mau syuting, ya tentu pastilah ya mereka namanya yang punya rumah ada harus begitu detail bertanya gitu, ini tujuannya apa. Jadi memang banyak orang bertanya Mbak kepada saya, kok bisa ya kalian berbulan-bulan di dalam dan masuk sampai ke dalam sel gitu. Sebetulnya kalau saya dari awal sudah menekankan kepada diri sendiri dan kepada tim, kita harus jujur. Kejujuran itu yang kami jaga. Dan tidak ada niat terselubung. Karena memang niat kami murni hanya ingin menolong ibu-ibu hamil dan anak-anak ini. Karena kami sudah menemukan ketika riset memang kondisinya tidak manusiawi. Gitu. Jadi kita pengen orang di luar sana tahu tentang mereka supaya makin banyak orang peduli dan menolong mereka. Itu aja, sesederhana itu. Maka saya kasih tahu kepada ibu-ibu yang kepala lapas, kepala rutan ini gitu. Dan tentulah ya ini kan satu lembaga besar yang banyak orang punya banyak berbeda-beda sifat gitu, penerimaan yang berbeda. Jadi ketika kita sudah meyakinkan kepala lapas dan kepala rutan kan turun ke lapangan dong, banyak petugas toh kan gitu, kita harus jelaskan lagi. Mereka pasti nanya kamu siapa, kenapa bawa kamera, meskipun padahal kita sudah punya izin gitu. Mulai dari yang nanyanya manis sampai yang nanyanya marah-marah ada gitu ya kan, sampai yang bilang terus
kamu kesini ngapain bawa kamera? Mau cari-cari kejelekan kita? Nah, sampai yang gitu ada. Kita jelaskan tiap hari Mbak. Jadi tuh awal-awal kita syuting tuh kerjanya ngejelasin doang gitu kan. Kan kita kan lagi ngetuk rumah orang gitu. Nah, habis udah dengan petugas, dengan ibu-ibunya lagi kan, kita harus pendekatan. Pada nggak mau dong, karena kan apalagi yang di rutan kan masih proses hukum kan. Mereka tuh curiganya sangat tinggi. Jadi pertama sekali saya datang, cuman satu yang mau ketemu. Pertanyaannya apa? Kakak siapa? Mata-mata petugas atau mata-mata polisi? Karena dia lagi proses sidang kan, masih tahanan penyidik. Nah, jadi dia nggak mau ngomong gitu. Nah, ini kita lagi-lagi kita harus menunjukkan. Saya harus kasih tahu kan, Mbak, saya siapa, kita ngapain di sini, tujuannya apa gitu. Terus besoknya 2 orang datang. Kan kita belum boleh masuk ke sel waktu itu. Masih di area kunjungan. Jadi besoknya 2 orang mau datang ketemu kami. Besoknya 3 orang. Gitu-gitu awal-awal bulan pertama gitu, Mbak. Datang ngobrol. Sudah oke, tanda tangan. Kan harus tanda tangan kan. Tanda tangan rilis, syuting, udah jalan. Hingga pada akhirnya sampai kepala rutannya pun sama kepala lapas itu mengizinkan kita. Tapi itu nggak mudah, Mbak. Nggak mudah masuk ke dalam sel itu. Ya lagi-lagi kita pendekatan lah ya. Saya nggak tahu sih, saya juga kalau melihat filmnya gitu, iya kok bisa kita masuk sampai ke dalam ya gitu ya, kayak mukjizat gitu loh, Mbak. Melihat semua kondisi itu gitu. Tapi sih yang saya perhatikan ya, memang petugas-petugas ini pun, Mbak, mereka ini punya apalah ya, dalam tanda kutip teriakan hati gitu, jeritan hati. Mereka itu butuh pertolongan. Mereka pun sebetulnya kan di bawah itu berusaha survive kan gitu. Dengan anggaran yang kecil, fasilitas terbatas, kita semua tahu bahwa penjara kita itu overcrowded gitu. Ya mereka dengan masalah banyak itu berusaha survive di bawah. Saya pikir mereka pun sebetulnya kesulitan. Itu terbukti dari kan saya udah berapa roadshow. Ketika roadshow itu beberapa provinsi, saya kunjungi beberapa lapas kan kita mengantar donasi. Buat popok, susu, kebutuhan bayi dan ibu hamil. Mereka itu sangat berterima kasih dan sangat senang kalau kita pergi ke sana. Kenapa? Karena mereka kesulitan. Yang tadi saya bilang anggaran makan pun nggak ada. Gitu. Nah ini yang kita lihat, itu kenapa saya pikir ya, kalau saya lihat ke belakang gitu, ibu-ibu ini kan karena petugas-petugas ini kan mayoritas ibu-ibu, kepalanya pasti ibu. Sekarang kan kalau lapas sama rutan perempuan harus perempuan kepalanya, tidak boleh laki-laki. Petugas masih ada yang laki-laki, tapi mayoritas perempuan. Yang saya lihat adalah selain mereka juga memang butuh pertolongan, mereka juga seorang ibu. Itu yang saya perhatikan. Jadi mereka tahu susahnya melahirkan, susahnya membesarkan anak, apalagi di dalam sel gitu. Mungkin menurut saya itu. Dan itulah saya mungkin juga mereka melihat, mungkin ini juga kelebihan filmmaker sebagai perempuan ya. Itu kita bisa bercerita gitu. Saya bilang ke ibu-ibu itu pengen nolong ibu hamil dan anak-anak ini. Jadi mungkin gara-gara itulah awal-awal itu kita mulai diberikan boleh masuk ke dalam sel. Dan saya emang jujur, Mbak, saya selalu jujur, saya bilang, Bu, kamera saya hanya akan ada di kamar ibu hamil dan anak-anak. Dan kemana mereka pergi saya ikutin, karena kita observasi. Jadi bukan interview tradisional ya, tapi kita observasi, kita ikutin tiap hari. Nah, saya rasa ini yang mereka lihat, kejujuran. Dan semua kru saya, itu saya minta tanda tangan di atas materai, menyatakan pertama tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum dalam penjara, tidak boleh terlibat kehidupan penjara, karena kita tahu semua kehidupan penjara itu sangat berbeda gitu ya. Ada narkoba di sana, ada apa segala macam, pokoknya kru saya tidak boleh terlibat kehidupan penjara. Yang ketiga, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar dalam penjara tidak boleh keluar penjara tanpa izin saya. Nah itu saya tunjukkan ke kepala lapas sama kepala rutan. Jadi mereka percaya gitu. Ini Bu, saya bertanggung jawab. Jadi saya bilang kalau ada, makanya kalau waktu itu media datang gitu ya, jurnalis datang nanya-nanya, kalau nggak ada kalau pertanyaannya nggak ada hubungannya sama ibu hamil sama anak, saya nggak bisa jawab. Karena kan saya urusannya di sana anak dan ibu hamil gitu. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan oleh teman-teman filmmaker dokumenter gitu. Jadi memang kesulitannya sangat tinggi gitu.
tadi mendapatkan kepercayaan ibu-ibu ini, kepercayaan petugas, setiap hari kita di sana gitu. Memang tidak mudah. Apalagi meyakinkan mereka kan wajah anak-anak dan wajahnya mereka sendiri Di blur. di blur. Semuanya, jadi semua wajah di blur. Tidak semua, tapi memang kan secara itu juga tantangan. Secara filmmaking tantangan, kenapa? Kita harus melindungi. Harus melindungi, tapi kan kalau semua di blur, tujuannya kan menggerakkan hati orang gitu. Dari Terus segi estetika juga gimana? Iya, nah itu kita sebagai filmmaker, salah satu kamera person saya itu saya bilang enggak, saya nggak mau gitu. Pokoknya harus full mukanya kelihatan. Jadi saya udah bilang treatmentnya supaya nggak di blur semua. Misalnya shotnya kita akalin dari samping, dari atas, atau extreme close up hanya mata, hanya mulut. Kan ekspresi masih dapat, atau ekspresi body language gitu kan. Misalnya dia kalau ngomong kan lagi resah kan suka misalnya gini-gini gitu. Nah itu yang memang kita akalin. Jadi ini juga tantangan, termasuk tantangan di editing. Kenapa? Ini kan yang kami lihat berbulan-bulan itu Mbak, sangat-sangat banyak memang yang kita bilang tidak manusiawi lah ya buat anak dan ibu ini. Tapi kan kita di sini bukan dalam posisi mau cari-cari kejelekan pihak lapas dan rutan ataupun kepolisian ataupun kejaksaan atau kehakiman, karena kan di sini ada juga proses persidangan di film itu gitu. Spoiler alert ya. Gitu. Jadi itu yang mau kita tunjukkan. Nah, kita harus hati-hati ketika ngedit. Ketika ngedit itu kenapa? Gini, kita tidak ingin di film itu terlihat bahwa memperlihatkan petugas ini jahat-jahat banget. Lalu ini terlihatlah para ibu-ibu tahanan narapidana ini seperti hero. Atau sebaliknya, para tahanannya jelek gitu ya. Orang suka bilang kan, maaf kata, mereka bilang sampah masyarakat gitu. Lalu petugasnya kayak hero. Nggak bisa gitu. Tapi kita berpikir bagaimana ini netral tapi tanpa membohongi fakta, tanpa menutupi fakta yang sebenarnya. Ya kalau ada yang melahirkan dalam toilet ibu hamil karena nggak ada bidan, ya tunjukkan gitu. Bahkan ada yang melahirkan di lapas, di rutan, itu nggak ada yang bantuin, hanya napi bantuin, anaknya udah lahir, ari-arinya masih di perut ibunya, dibawa begitu ke rumah sakit gitu. Nah, maksudnya ini kita tunjukkan gitu tanpa memihak. Jadi kita itu bukan ingin mencari-cari kesalahan ataupun menjelekkan pihak tertentu, tetapi memang inilah ada sebuah persoalan yang harus kita cari solusinya secara bersama-sama. Jadi kami juga kecewa karena sampai saat ini Pak Kemenkumham nggak mau melihat filmnya. Bahkan ada pihak-pihak dari Kemenkumham yang berusaha menghalangi ini jangan sampai dilihat Pak Menteri gitu. Jadi tapi malah udah sampai Pak Jokowi ya. Pak Jokowi nyampenya beliau belum nonton. Tapi pada malam FFI ada. Dan saya benar-benar minta, kan udah lihat videonya, saya minta ke beliau gitu. Jadi supaya memperhatikan tentang anak-anak ini. Dan beliau kan bilang kan, apa yang ada di film itu hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Berarti kan banyak orang seperti itu Mbak. Bukan berarti orang tidak peduli, tapi memang kita menemukan mereka belum melihat realnya gitu. Jadi itu kenapa kita roadshow sampai 17 provinsi. Walaupun kita tidak punya dana, tapi kita berusaha memang bagaimana kita mendorong semua pihak supaya itu yang tadi kita sebutkan seperti judul acara kita hari ini adalah Impact Campaign, bagaimana film ini membawa dampak untuk perbaikan kondisi ibu hamil dan anak-anak ini. Oke. Memang tidak mau menjelek-jelekan, tapi kan fakta yang... Tapi udah jelek nih, nggak bercanda ya, bercanda. Ini padahal saya lagi cari kata-kata yang dihapus gitu. dulu. Enggak apa-apa, tapi kan memang saya nih kebayangnya gini, ketika film ini rilis, wah kamu sih ngasih izin, kemudian yang ini kena gitu. Bisa. Ada pernah kami dengar seperti itu. Jadi kebetulan dirjen pasnya sudah ganti. Jadi pernah ada omongan ke saya, ini jangan disalahpahami ya. Memang ada pihak-pihak berusaha menghalang-halangi Pak Menteri melihat filmnya sampai nggak jadi gitu. Lalu mereka menyalahkan dirjen yang sebelumnya. Gitu. Itu kesalahan dia gitu lah bla bla bla. Sampai mereka bisa masuk ke dalam sel gitu. Jadi padahal sebetulnya bukan hanya
Dirjen kan cuma ngasih izin doang. Tapi memang yang kami melihat banyak hati yang memang sangat terbuka di bawah. Terima kasih pada semua ibu-ibu, bapak, ibu petugas di lapas dan rutan yang kami tempat syuting. Memang mereka juga yang tadi saya bilang pengen juga orang tahu mereka di bawah itu sangat kesulitan gitu. Memang mereka juga tahu ini tidak manusiawi gitu. Bayangin nggak ada dokter standby. Kalau malam terus kalau periksa harus ke rumah sakit dan nggak mudah kan, belum lagi bayarnya mahal gitu-gitu. Ya saya kira juga petugas di bawah itu banyak memang mereka sangat nolong gitu, bahkan sering juga ada yang misalnya anak mau keluar nih nggak ada yang ngambil, petugas yang ngambil gitu, dititipin gitu-gitu, bahkan sampai gitu ada. Ada juga di sana. Kalau saya sih belum nonton ya Kak Tiar ya, tapi mungkin melihatnya ketimbang ini berupaya untuk menunjukkan satu hal yang misalkan menjelek-jelekan, ini justru memperlihatkan kalau sebenarnya petugas-petugas yang ada di lapas, kemudian juga bahkan kepala lapasnya sendiri itu memiliki apa ya, rasa humanisme yang cukup tinggi kepada mereka ini. Sebetulnya sih itu hal baik yang bisa dilihat seperti itu. Betul, betul, karena gini, simple aja sih. Kenapa sampai film ini bisa ada? Berarti kan petugasnya kolaboratif. Gitu. Mereka juga pengen menunjukkan di sini ada sesuatu yang memang perlu diperhatikan seperti itu. Memang mereka sangat banyak membantu kita seperti itu. Ya dengan cara masing-masing lah ya yang tadi saya ceritakan. Oke. Dan kemudian kita percaya ya bahwa melalui film, kemudian juga novel dan lain-lain, ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk nggak mengadvokasi juga ya, untuk menunjukkan fakta-fakta yang ada terkait dengan sosial dan budaya kita. Dan ini dari awal kan jelas ya tujuannya, apalagi ini juga semacam apa tadi, NGO gitu ya, semacam LSM. Kita ya? komunitas film, kan kita ya? pekerja film. Komunitas film yang memang memiliki tujuan ketika membuat film ini. Tercapai nggak? Ya, tadi kan sempat disebutkan bukan advokasi. Ini advokasi. Ini sebetulnya advokasi. Ini memang advokasi. Memang advokasi. Secara jelas dan gamblang ini adalah film yang mengadvokasi. Iya. Jadi itu kenapa kita berusaha kan menjangkau para stakeholders ini. Itu negara, lembaga-lembaga perempuan dan anak seperti itu. Jadi ini semua kita raih. Mendorong mereka untuk melihat apa sih yang bisa dilakukan. Memang itu tujuan kita kan. Tujuan kita adalah bagaimana ada perbaikan bagi anak-anak dan ibu hamil ini, pemenuhan hak gitu. Jadi ketika kami melakukan roadshow, tujuan roadshow itu memang adalah melakukan pemutaran dan diskusi. Nah, pemutaran dan diskusi ini selalu kita mendorong, memberitahukan. Tentu yang pertama langkah awal memberitahukan dulu dong, karena mereka kan banyak nggak tahu tentang anak-anak ini, tidak tahu kondisi realnya. Setelah mereka tahu, baru mereka bisa mikir, oh ini ada masalah besar. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah ini para multi stakeholder ini kita minta duduk bersama. Misalnya apa yang bisa dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apa yang bisa dilakukan Kementerian Kesehatan, Kemendagri misalnya kemarin sudah berkomitmen akhirnya memang ya kita akhirnya bisa menyerahkan rekomendasi kepada mereka. Misalnya berkomitmen kasih akte lahir. Pasti Mbak nggak tahu di dalam penjara itu anak-anak ini satu pun nggak punya akte lahir. Nah orang nggak tahu kan. Dirjen Dukcapil aja nggak tahu, kita roadshow-in mereka kaget. Saya kasih tahu ini nggak ada yang punya akte lahir. Padahal ini contoh ya, contoh. Dukcapil itu sudah ke banyak lapas kerjasama kasih identitas, tapi buat dewasa. Karena identitas mereka sering hilang ataupun ditahan polisi nggak dikembalikan. Nah mereka nggak kepikir di situ ada anak yang butuh identitas. Nah setelah kami menemukan dari film ini satu pun nggak punya akte lahir, baru kita sampaikan. Nah itulah kemarin Mbak untuk langkah impact campaign kita, pertama roadshow ini, diskusi-diskusi, lalu mengumpulkan rekomendasi 2 minggu yang lalu, itulah yang kita serahkan kepada 8 lembaga. Ada 6 kementerian, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Menko PMK, Bappenas.
lalu Polri sama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kan membawahi ribuan pengadilan. Nah, ini kita juga menemukan ketika di pengadilan mereka masih ada yang diborgol, ibu hamil, lalu misalnya nunggu sidang itu mereka cuman dikasih duduk biasa aja kan hamil, nunggu berjam-jam, kadang-kadang dari pagi sudah berangkat dari rutan mau ke pengadilan, pulangnya malam. Nah, ini kan kehamilan harus diperhatikan. Atau dia punya bayi, lagi nunggu di penjara gitu, di lapas rutan. Nah, dia harus meninggalkan bayinya pagi buat sidang, pulang malam, anaknya kan bisa terlantar gitu. Nah, ini yang memang kita berikanlah kepada stakeholder ini, kita menyebutnya multi stakeholder, dan dalam penyerahan rekomendasi itu kami didampingi komisi-komisi HAM, ada KPAI, ada Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Ombudsman. Ini semua sudah kita dorong dan mereka berkomitmen akan duduk bareng untuk melakukan langkah advokasi dan tindak lanjutnya. Nah, sebetulnya sejauh ini kita setelah kan filmnya rilis di 2021, cukup sulit memang kita dalam rangka impact campaign ini, tapi akhirnya bisalah terjadi, apalagi waktu itu kan masih COVID, bisalah ada hasilnya akhirnya. Sudah kami serahkan kepada 8 lembaga ini. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu kementerian, stakeholders terkait untuk menindaklanjuti ini. Kami akan tetap pantau bagaimana kelanjutannya. Jangan hanya sampai pada mereka datang nonton sedih nangis bilang oh iya kita harus melakukan sesuatu, setelah itu selesai gitu. Apalagi ini kan tahun politik ya, tolong jangan dilupakan gitu. Jadi ini harus kita pantau tetap, dan komisi-komisi HAM sudah berjanji akan terus memantau karena kan tugas mereka pemantauan. Nah, ini yang memang kita harapkan benar-benar nanti advokasinya jalan gitu, Mbak. Kalau kami kan dalam tanda kutip hanya filmmaker, kami sudah membuka jalan. Ini waktunya buat mereka ini, para stakeholder ini meneruskan. Kemarin itu memang cukup bagus responnya, misalnya dari Bappenas kaget ya kan, nggak ada anggaran. Nah, mereka berjanji akan memasukkan ini ke anggaran berikutnya. Perencanaan berikutnya. Lalu kemudian tadi saya sebutkan dari Kemendagri soal identitas, Kemenkes lebih kaget lagi, mereka akan bantu dari sisi kesehatan gitu-gitu. PMK tentu dari sisi itu Kemendikbud. Saya tadi lupa, Kemendikbud juga hadir. Kemendikbud soal pendidikan gitu. Kemen PPA sudah jelas semuanya urusan dia gitu kan, perempuan dan anak gitu. Lalu kemudian lembaga-lembaga HAM ini harus turut juga. Nah, ini yang harus kita dorong, Mbak. Kita sih berharap gitu ya. Semakin banyak pihak yang turut ambil bagian, tentu bukan hanya pemerintah gitu, teman-teman dari lembaga-lembaga perempuan dan anak, teman-teman aktivis, akademisi. Saya sekarang kayak dosen, Mbak, gara-gara ini saya sering diundang dosen tamu. Karena akademisi kan nggak tahu, baru tahu tentang ini gitu. Jadi saya diundang, ya kita mendorong juga kan, maksudnya perlu penelitian lebih lanjut gitu. Tapi selama riset sempat lihat nggak sih misalkan untuk membandingkan dengan di negara lain, apakah hal seperti ini memang terjadi nggak sih? Ya, tentu kan awalnya saya harus riset ya Mbak ya. Nah, ketika riset itu kita memang let's say lah kita berpatokan ke negara maju gitu ya. Ya semua orang tahu lah, let's say lah Amerika gitu. Yang bikin kaget saya adalah kalau di Amerika pun sudah negara maju ini masih jadi persoalan. Padahal di Amerika itu sudah tentu jauh lebih rapi. Kenapa? Kalau dia menangkap ibu hamil, sudah jelas fasilitasnya apa, sudah harus disediakan. Ada ruangannya khusus, ada pendampingan khusus gitu. Nah, yang menarik itu adalah tentu tidak di semua negara bagian. Nah, di beberapa negara Eropa juga saya menemukan. Jadi itu ketika ibu hamil ditangkap, Mbak, ini ada pendampingan psikologis juga. Kan tentu dia berbeda menjalani kehamilan dalam penjara. Dia harus menjalani sidang, hidup berdesak-desakan di sel gitu ya kan. Harus hamil, apalagi kalau Indonesia, dia hamil ditangkap suaminya hilang, padahal tadinya ditangkap bareng sama suami. Banyak yang kayak gitu, Mbak. Jadi mereka korban gitu. Nah, suami atau keluarga tidak peduli atau tidak sanggup membiayai hidup di dalam apa-apa mahal kan kayak gitu. Nah, kalau di luar negeri ini kan disediakan, di Indonesia kan enggak. Udah nggak disediakan anggaran makan, anggaran kesehatan, nggak kerja apa-apa di dalam, keluarga di luar miskin atau tidak mau dianggap aib kan perempuan kan double standard di Indonesia
karena posisinya sebagai perempuan kan dianggap aib dia ketika masuk dalam penjara, dia disupport sama keluarga. Nah, di dalam apa-apa mahal. Pernah nggak lihat? Dia di dalam itu Mbak semuanya harus beli, gitu. Nah, ini yang tidak bisa disupport kan. Kalau di luar negeri ini tidak lengkap, harus ada, gitu, harus ada. Lalu tadi saya bilang sampai psikologisnya diperhatikan. Nah, ketika ibu hamil ini sepanjang hamil itu diperhatikan Mbak. Ini nanti kira-kira dia orangnya bertanggung jawab nggak kalau melahirkan dan pengen anaknya tetap di dalam, gitu. Kalau misalnya dia ternyata lulus, misalnya secara psikologis bisa gitu ya, semuanya lah cara kesehatan segala macam itu akan bertanggung jawab, baru nanti ini boleh ketika melahirkan dia pengen mempertahankan anaknya di lapas, boleh dipertahankan. Tapi kalau menurut penilaian petugas dia tidak sanggup membesarkan anak harus diambil. Nah, pertanyaannya di Indonesia, siapa yang ngambil anak itu kalau tidak bisa diambil keluarga? Karena kenyataannya banyak tidak bisa diambil keluarga atau tidak mau. Nah, harusnya kan negara. Kalau negara maju jelas harus diambil alih negara pengasuhannya. Di Indonesia belum ada. Itu kita dorong ke Mensos. Tapi kemarin ke Mensos nggak hadir. Nah, itu persoalan. Tapi di daerah-daerah dinas-dinas sosial semua kita dorong. Kementeriannya aja yang nggak datang gitu. Di 17 provinsi kita dorong semua. Nah, dinas sosial kemana? Berarti dia harus ambil alih pengasuhan. Nah, itu yang belum ada. Gitu. Kesehatannya bagaimana? Ada Kemenkes. Gitu. Nah, di luar negeri jelas sekali itu Mbak. Dan itu nggak dalam sel. Dia harus terpisah jauh dari sel. Tapi tentu tidak sebebas di luar. Tapi dia kan tidak melihat sel. Di kita coba. Anak ini kan kayak napi dibikin. Dikunci di situ gitu. Saya waktu riset Mbak. Di Semarang waktu itu pertama yang bikin saya semakin gak bisa tidur itu ada satu anak tinggal dalam satu sel dengan 42 narapidana, bayangin. Dan saya ngobrol sama dia, tiba-tiba bel penjara bunyi kan, dia kisah gitu ke saya, pergi. Saya kaget kan, loh saya tanya ibunya sama petugasnya kenapa dia, mereka bilang anak itu pintar Kak, mereka bangga menyatakan itu ke saya, pintar, dia tahu lonceng itu artinya waktunya masuk sel. Walah. Berarti kan dia memposisikan dirinya narapidana. Gitu. Dia ketawa, bangga, saya yang mau nangis gitu. Itu yang bikin saya sampai sekarang berjuang mempertahankan ini. Jadi memang banyak aspek yang harus kita lihat Mbak dari sini. Itulah kenapa kita mendorong multi stakeholder. Ini apa? Masing-masing kita ini apa yang bisa kita lakukan? Tentu ada tupoksinya masing-masing kementerian, dinas gitu ya. Yang sesuai dengan tupoksi masing-masing lah apa yang bisa dilakukan. Oke, baik. Ini saya udah penasaran banget. Kalau mau nonton gimana dong nih? Nah ini kesulitannya kita nggak bisa streaming, banyak yang nanya ada Bisa. streaming karena melindungi anak-anak yang ada di film dan kita menghindari pembajakan sehingga nanti disebarkan dengan caption-caption tidak bertanggung jawab. Sedangkan sekarang aja Kemenkumham sudah resisten kan, apalagi kalau tersebar gitu. Jadi kalau mau mungkin bisa ngikutin roadshow-nya ada di mana gitu Ya, dalam waktu dekat mungkin kita masih ada lagi pemutaran, bisa di follow kita, boleh saya sebutkan di Instagram Lam Horas Production. Lam Horas Production. Ya, Masih ada. Jakarta. Nanti kita lihat di mana ininya akan berikutnya. Lam Horas Production ada Instagram, Facebook dan YouTube. Oke, baik, ini seru banget ngobrol-ngobrolnya, tapi karena waktu nih Nggak terasa ya? nggak terasa ya, sudah ada isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat dari luar. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan dan siapa tahu nanti Katiar ngeluarin lagi film, rilis lagi film. Ya, kita yang lagi ada bisa. lanjutannya Mbak, ada lagi lanjutan dari film ini dibikin. Ya, ditungguin ya. Jadi iya. itu kan Invisible Hops fokus hidup mereka dalam penjara. Nah, ternyata menemukan setelah keluar penjara itu ternyata hidupnya pun bukan masalah, bukan selesai. Dan lagi-lagi negara belum hadir. Itu sedang kita filmkan. Ditunggu segera. Yang penting saya mau nonton ini dulu sih karena ini Yang pertama belum ya. Oke, terima kasih Kak Tia sudah hadir. Terima kasih banyak sudah Sukses mengundang. terus untuk Lam Horas dan keren banget sih kalau kita punya sineas, punya pekerja-pekerja film yang menyuarakan isu-isu perempuan dan melihat persoalan-persoalan perempuan dari kacamata perempuan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Voice of Indonesia.